Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Sudah tradisi bahwa Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan kompetisi seni rupa anak. Nah, dalam konteks ini seni rupa anak setiap tahun kita mempunyai tema. Tema itu terkait dengan harapan dari bangsa untuk mendapatkan perhatian dari anak-anak agar ke depan anak-anak kita ini ikut memikirkan bangsa. Kali ini anak-anak kita minta untuk memikirkan bangsa melalui gagasan-gagasannya dengan tema Indonesia Emas. Dalam teorinya Indonesia Emas itu akan hadir 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kira-kira di tahun 2045. Namun demikian, bisa saja sebelum 2045 Indonesia mencapai Indonesia Emas. Sehingga apa yang kita kerjakan sekarang ini tidaklah menjadi jurang ketika pada tahun berikutnya. Itu Kundo Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ingin meminta masukan anak-anak tentang gagasan-gagasan Indonesia Emas di tahun yang akan datang. Nah, kita nyatakan ekspresi anak, gagasan anak, ide anak di dalam lukisan anak-anak. Untuk itu, kita mengajak kepada anak-anak melalui orang tua yang akan menerangkan seperti apakah lukisan anak-anak itu. Anak-anak memang melukis sejak kecil. Anak-anak yang normal pasti melukis. Karena lukisan itu adalah bahasa kedua bagi anak. Jika sudah dewasa, mereka bisa menulis, mereka akan memberikan tulisan kepada kita semua. Kemudian anak mengekspresikan dengan kata-kata dalam bentuk diskusi dan sebagainya. Nah, kali ini anak-anak sejak kecil kan kita latih untuk mengekspresikan gagasannya di tahun 2045. Seperti apa? Macam-macam Indonesia. Sesuai dengan gagasan anak. Mungkin teknologinya maju, mungkin pendidikannya maju, mungkin kebudayaannya maju, mungkin juga apa-apa yang anak-anak bayangkan akan hadir di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, kompetisi seni rupa anak tahun ini dengan tema Menuju Indonesia Emas adalah mengharapkan anak-anak memberikan gagasan-gagasan tentang kejayaan Indonesia yang akan datang, dan itu nanti akan dilalui oleh anak-anak. Nah, adik-adik semuanya, sekarang adik-adik juga harus sudah siap. Adik-adik yang kami minta untuk membayangkan, adik-adik kami minta untuk sedikit memberikan ide-ide seperti apakah keinginan adik-adik Indonesia yang jaya di tahun 2045 ini, atau kita sebut dengan tahun emas, gitu ya. Oke, adik-adik bisa menggambarkan keinginannya sebagai seorang sarjana, seorang ilmuwan, seorang praktisi, YouTuber, gitu kan ya, ahli masak kulineri atau gastronomi. Silakan adik-adik untuk bisa membayangkan, sebab makanan pun semakin lama juga semakin berkembang, gitu ya. Demikian pula kebudayaan, adik-adik punya gagasan bagaimana akan membuat baju yang indah, baju yang enak dipakai, istilahnya yang modern lah, gitu ya. Tapi tidak lebay loh adik-adik, tetap seperti apa gagasan-gagasan itu. Nah, gitu ya. Berikutnya, adik-adik nanti coba menuliskan dulu gagasan-gagasan itu, kemudian dikonsultasikan kepada orang tua, kakak, adik, atau siapa saja, dan nanti setelah itu dituangkan di dalam karya-karya. Demikian adik-adik, dicoba dan dicoba. Harus bisa
dan Indonesia Jaya. Anak-anak, di tahun 2023 ini kita akan kembali bersama-sama mengikuti Lomba Lukis Jogja Kyoto. Dan tahun ini ada tema yang cukup menarik, bagaimana di tahun 2045 jadi menuju ke Indonesia emas. Jadi di tahun itu tentu anak-anak sekalian sudah pada usia remaja dan menjadi generasi emas di tahun itu. Nah, anak-anak tahu bahwa melalui menggambar, melalui melukis, anak-anak tentu memiliki sebuah kemerdekaan. Anak-anak tentunya dengan melukis dan menggambar merasa senang, jadi merasa bisa berbahagia, merasa bisa mengekspresikan apa yang anak-anak ingin ekspresikan, membayangkan bagaimana di tahun 2045 itu menjadi tahun yang bisa diwujudkan seperti apa nantinya. Ya. Dalam menggambar tentu anak-anak juga memiliki kebebasan dan kemerdekaannya untuk memilih material apa supaya gambar itu bisa menarik dan gambar itu menjadi media anak-anak mengekspresikan ingin mewujudkan apa saja. Jadi gambaran anak-anak entah di tahun itu akan misalnya menjadikan dengan ide, gagasan, impian anak-anak akan seperti apa di tahun emas tersebut. Anak-anak punya kemerdekaan dan kebebasan mengekspresikan dengan memilih media apapun. Jadi anak-anak memiliki pilihan banyak material untuk bisa mewujudkan. Bisa aja dengan cat air, bisa aja dengan pensil, dengan krayon, atau bisa saja dengan dicampur menjadi sebuah proses mengekspresikan dengan berbagai macam material dan media. Tentu ini juga akan menjadi karya-karya yang hadir, karya-karya yang dibuat anak-anak akan lebih menarik dan anak-anak tidak perlu merasa khawatir dan takut karena menggambar itu menyenangkan dan menggambar tidak ada yang salah. Jadi untuk itu bagaimana mewujudkan di tahun emas nanti itu bisa tergambarkan, bisa dihadirkan ide anak-anak, impian anak-anak dengan imajinasi yang tidak terbayangkan, karena sebetulnya banyak sekali penemuan-penemuan yang sebelumnya tidak terduga, tetapi dari sebuah impian, dari sebuah imajinasi, dari sebuah gagasan yang sama sekali mungkin belum pernah ada, tapi itu bisa diwujudkan antara lain melalui menggambar. Jadi silahkan anak-anak bisa berkreasi dengan sebebas-bebasnya, anak-anak bisa melahirkan ide-ide kreatif yang tidak terduga, tidak terbayangkan, tetapi sebuah impian itu sangat mungkin terjadi ketika anak-anak bisa melakukannya melalui menggambar. Oke, selamat menggambar, selamat dipersiapkan, terus semangat. Halo, nama saya Yuswantoro Adi. Anak-anak Yogyakarta, ini hari yang menyenangkan karena yang kalian tunggu telah datang, yaitu Lomba Lukis DIY Kyoto 2023. Pak Yus ingin kalian menyambutnya dengan sukacita, dengan bahagia. Apalagi temanya hari ini, wow. Temanya adalah menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas itu adalah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Karena kita merdeka 17 Agustus 1945, maka Indonesia Emas itu akan diperingati pada tanggal 17 Agustus 2045. Harapan banyak orang 2045 itu Indonesia betul-betul menjadi emas. Emas yang beneran. Hari ini begitu banyak pembangunan yang sudah dilakukan, perbaikan banyak hal sudah dilakukan. Kalian pasti tahu, karena Pak Yus percaya anak-anak sekarang sudah melek berita, tahu informasi dan bisa membedakan mana berita dan mana hoax. Nah,
Karena Pak Yus tahu kalian suka menggambar, Pak Yus kasih tantangan. Apa yang bisa kalian gambar untuk menggambarkan Indonesia emas itu? Jangan buru-buru, pikir dulu baik-baik. Pikirkan, apa ya? 2045 aku akan menjadi apa? 2045 kemajuan teknologi sudah seperti apa? 2045 kendaraan seperti apa? 2045 ada banyak penemuan-penemuan baru dan seterusnya dan seterusnya. Bebas, kalian bisa gambarkan itu menggunakan fantasimu, menggunakan imajinasimu, menggunakan apapun. Dan itu mungkin. Kenapa? Karena gambar itu dibuat dari kertas kosong. Kalian bisa gambar apa saja. Kalian mau mengatakan apa saja bisa. Bahkan kalian bisa menggambar sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan kalian bisa menggambar sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang sebelumnya. Gambar aja. Kenapa? Karena gambar itu sebetulnya adalah ekspresi kita, pikiran kita, pendapat kita, opini kita dalam bentuk visual. Pak Yus percaya kalian, anak-anak Indonesia, apalagi anak-anak yang suka gambar, pasti fantasinya luar biasa. Oke, Pak Yus tunggu di Lomba Lukis DIY Kyoto 2023 yang sebentar lagi sebentar lagi akan kita mulai. Ayo siap-siap. Selamat menggambar. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jumpa lagi dengan saya Bunga Jeruk pada acara Lomba Lukis DIY Kyoto tahun 2023. Tema lomba kali ini adalah Menuju Indonesia Emas. Apa itu Indonesia Emas? Indonesia Emas artinya 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yang artinya 22 tahun mendatang. Nah, kalianlah generasi emas itu. Apa yang akan kalian lakukan untuk Indonesia? Saya akan memberi gambaran dari segi ekonomi. Selama ini kita mengekspor batu bara, minyak bumi, emas, kelapa sawit, elektronika, alat-alat elektronik, kemudian pangan olahan, dan banyak lagi. Nah, tentunya pada tahun-tahun mendatang, emas, tembaga, batu bara, dan yang lainnya tentunya akan berkurang, dan kita harus memikirkan apalagi ya yang bisa kita ekspor, apalagi ya yang bisa kita jual kepada negara lain. Nah, ada Argentina yang menjual sepak bola, atau Korea yang menjual K-pop dan drakor. Nah, kira-kira Indonesia bisa jual apa ya ke negara lain? Nah, coba kalian pikirkan, kalian punya ide apa ya? Coba kalian visualisasikan dan kalian lukis ya. Ditunggu karya-karyanya. Selamat berlomba, sampai jumpa. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Saya Andre Tanama, dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sekaligus salah satu juri dari Lomba Lukis Anak Jogja Kyoto. Tidak terasa setahun sudah berlalu dan Lomba Lukis Anak Jogja Kyoto sudah akan diselenggarakan lagi. Kali ini kita mengambil tema Menuju Indonesia Emas. Nah, apa sih Indonesia Emas itu? Nah, kira-kira pada tahun 2045 Indonesia genap berusia 100 tahun atau 1 abad. Dan kalian adalah generasi emas. Pada saat itu, kalianlah yang akan menjadi para pemimpin di negara ini. Kalian akan menjadi orang-orang hebat yang akan bisa membawa Indonesia pada impian-impian yang sudah direncanakan menjadi lebih baik. Indonesia akan menjadi salah satu dari negara yang ekonominya terkuat dan juga memiliki sumber daya manusia yang bisa diunggulkan. Pada saat itu,
kalian tentu tidak hanya menikmati sambil berdiam diri. Kalian memiliki talenta dan bisa menghasilkan karya-karya yang akan membawa peradaban khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Nah, ketika kalian menjadi generasi emas, barangkali di usia saat ini teman-teman mungkin ada yang merasa senang, ada yang merasa khawatir. Sebenarnya tidak perlu kalian merasa khawatir, karena bagaimanapun juga sebagai generasi di masa mendatang, kalian adalah generasi yang harus bahagia. Nah, untuk bisa bahagia itu sebenarnya sangat sederhana, ya. Jadi kita itu ojo gumunan dan tidak boleh juga merasa khawatir gitu ya. Jadi tidak mudah kaget dan tidak mudah khawatir. Nah, kalian pasti bersama dengan teman-teman kalian yang lain di seluruh Indonesia bisa mewujudkan gagasan-gagasan yang sangat besar gitu ya. Jadi melalui lomba lukis anak Jogja Kyoto ini, kami mengajak teman-teman semua untuk memberikan gagasan-gagasan apapun itu menuju Indonesia emas. Kalian bisa mewujudkan harapan-harapan kalian, mewujudkan keinginan-keinginan kalian, bisa memproyeksikan cita-cita kalian atau mimpi-mimpi kalian untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik. Indonesia emas dan kalian sebagai generasi emas tentu bukanlah emas yang palsu. Kalau kita bicara emas itu ada sepuh emas gitu ya, ada emas asli. Nah, kalian ini bukanlah logam lain yang disepuh emas. Kalian adalah emas yang sesungguhnya. Kalian adalah emas yang benar-benar asli, karena kalian adalah para pemimpin di masa depan. Mari berkarya teman-teman untuk mewujudkan Indonesia emas melalui karya-karya seni rupa yang bisa kalian ciptakan, tentunya dengan bahagia. Selamat berkarya.